بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمه يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من رب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أكرم الخلق ما لمن علوج به سواك إلا خلول الحادث الآمن يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولا يديك رسول الله جاءك به ذا الكريم تجلى باسم منتقم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya ni'amihil mutakathir wa ayatihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa salatu wassalamu ala ahli dunya wal akhirah sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anjumi zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma nas'aluka al-futuh wal munuh wal usul salahul jasad wa ruh wa taubatan nasuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Badru yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus akhina fillah al-mukarram Ustaz Ahmad Firdaus, orang tua kita Bapak Haji Nasir, Bapak RT yang hadir. Mudah-mudahan semuanya yang hadir dijadikan tanda syukur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu yang bermanfaat fi din wa dunya wal akhirah. Salawat dan salam kita sanjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya dan pengikut-pengikutnya hingga sampai kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Kita iringi dengan suratul Fatihah. Kita mohon pada Allah dengan keagungan dan keberkahannya suratul Fatihah, semoga Allah senantiasa melindungi kita, dijauhkan dari segala bala, ujian yang menyesatkan, naudzubillah, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan segala usaha kita, dijadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah rahmah, jadikan anak-anak keturunan kita keturunan yang soleh, solihah, dengan berkahnya suratul Fatihah. Yang sakit ya Allah angkat penyakitnya, diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah pulang ke rahmatullah diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, luaskan kuburnya. Semoga Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih diberikan umur semoga dalam lindungan Allah dan ditetapkan iman Islam kita, dipanggil oleh Allah mendapatkan husnul khatimah, dibangkitkan mendapat syafaat Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam ala hadhihi niyyah wa niyatin salihah wa hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Zaid Nawawi al-Bandani radhiyallahu anhu qala alaihi salatu wassalam ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas lin nas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yadrudu anhu ju'an aw yakshifa anhu karban aw yaqdi lahu dainan wa khuslatani la syai'a akhbathu aw anjazu minhuma syirku billah wa durru bil muslimin fi abdanihim aw amwalihim fa inna jami'a awamirillahi ta'ala tarji'u ila khoslatan at-ta'zimillahi ta'ala wa syafaqati lil khalqi ka qawlihi ta'ala aqimus shalah wa atuz zakah wa qawlihi ta'ala ushkur li wa liwalidayka. Ruwiya an Uwais al-Garni annahu qala marartu fi ba'di siyahati birahibin wa qultu ya rahibu ma'awlu darajatin yargaha murid qala raddul madzalim wa khifatul zahir minasyai'ati wa innahu la yus'adu lil abdi amalun wa alaihi tabi'atun aw madlamatun. Sadaqallah wa sadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin sudah dibahas tentang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Ta'ala ialah orang yang lebih berguna bagi manusia. Ya, itu kemarin kayaknya udah ya. Jadi khairun nas yang tabaulin nas, yaitu sebaik-baiknya manusia yang memberi manfaat kepada manusia itu dicintai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita sering bantu. Ya, kita bantu kepada hamba Allah yang membutuhkan itu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai. Dan juga yang kedua, yang kemarin saya sudah jelaskan ya, dan dua perkerti yang kedua, tidak suatu pun yang lebih jijik yakni atau najis katanya, yang dibenci oleh Allah, minhuma syirku billah wa durru bil muslimin, ya, daripada menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syirik, musyrik, bukan syirik, musyrik itu yang dibenci, bahkan sampai dikatakan anjas, najis, orang yang menduakan Allah. Wa durru bil muslimin, dan yang kedua dan merugikan kepada kaum muslimin. Apa saja merugikan, ya, nggak menyenangkan, merugikan, mendolimi, ya, hartanya, badannya, perkataannya, itu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat itu, amin ya rabbal. Dan yang dilanjutkan ta'zimillahi ta'ala wa syafaqati lil khalqi, ya, mengagungkan kepada Allah Ta'ala. Yang pertama, kita disuruh mengagungkan Allah, ya, dengan memuji-muji. Ya, paling tidak tadi kita udah muji Allah. Habis sholat berapa kali? Ya, 33 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu memuji, mengagungkan nama Allah. Subhanallah, maha suci Allah. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Rugi kalau kita nggak ada zikir seperti itu, ya, rugi. Kenapa? Karena di sini ya ta'zimillah, mengagungkanlah kepada Allah,
yaitu sifat-sifat yang paling mulia, wa sabaqatil li khalqi, dan menyayangi makhluk Allah Subhanahu wa taala, terutama manusia. Ya. Wa qaulihi ta'ala, ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman sudah mengagungkan nama Allah, memuji-muji nama Allah dengan kalimat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, ya, dan berbuat baik, mencintai sesama makhluk Allah, terutama manusia. Wa qaulihi ta'ala, ya, seperti dalam firman Allah taala, aqimus shalah wa atuz zakah, ya, dirikanlah sembahyang dan membayar zakat. Ya, kita mungkin yang ngaji ini nggak ada hitungan zakat kali ya, sedekah dah untuk bilangin orang, ya. Ya, kalau dibilang zakat, bagaimana zakat? Zakat ada hitungan, ya, ada nisab, ada batasnya, ada waktunya, hitungannya haul, setahun sekali. Itu bagi orang yang mempunyai penghasilan tijarah, dagang, ya, orang yang punya sawah, yang punya apa, ya. Ini kalau kita lagi belajar, jangan kita bertanya sama hati kita kalau nggak ngerti bagaimana kita yang mau zakat. Jadi yang di sini dikatakan as-shadaqah. Ya, kita sedekah aja deh. Ya, karena kita dagang ya nggak dihitungan, ya kan? Yang dagang siapa yang hitung dagang? Sedekah aja deh. Ya, habis belum pernah ada sih ada saudagar datang ke rumah nih, sumpah saya dagang nih Habib, ya, harta saya banyak, berapa zakatnya dikeluarin? Nggak ada, belum pernah ada yang nanya, ya. Itu ada aturannya, ya, yang disebut zakat itu tijarah, perputaran uangnya, ya. Belum pernah saya dengar, ya, kita ini belajar hanya sedekah aja dah, aqimus shalah wa atuz zakah. Zakahnya ini termasuk sedekah aja gitu. Jangan kita sampai tidak pernah bersedekah, naudzubillah. Sedekah, ya, keluarin. Itu banyak penolakannya. Ba'idul minal amrad, jauh dari penyakit, keluarin tuh. Mungkin orang kalau banyak yang sakit tuh suka makan hak fuqara, nggak pernah sedekah. Jangan, biar seperak aja tuh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat hadis, pernah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, diminta dengan tangan sucinya Nabi memberikan. Itu dalam riwayat sebelum sampai kepada si peminta, Allah Subhanahu wa taala biyadillah sudah menerima lebih dulu. Subhanallah. Allah sudah menerima sedekah kita, hakikatnya si pengemis yang menerima. Tapi Allah lebih dahulu menerima sedekah kita, subhanallah. Bukan Allah ambil 1000 perak, bukan. Pahalanya Allah, ya. Lebih dahulu Allah menerima dibanding si pengemis, si miskin, si fakir yang menerima. Allah lebih dulu. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi tidak mempunyai apa-apa, kedatangan pengemis minta, ya Rasulullah aku minta, ya Aisyah berikan baju, dikasih itu baju. Begitu dikasih itu baju, ini pengemis teriak-teriak, siapa yang mau beli baju Rasulullah di pasar? Dijual. Orang dipengen duit, bukan baju, dijual. Begitu dijual, ya, ditawarkan dengan sekian-sekian. Ada seorang kaya agnia, wa a'ma uyun. Dia orang kaya tapi buta matanya, dan mempunyai seorang budak.
Apa kata seorang kaya ini? Budakku, ya, kau beli itu baju Rasulullah berapa saja. Seandainya kau dapat, engkau aku merdekakan, dibebasin budak. Ini budak girang kalau dengar budak dibebasin. Ya Allah, zaman dulu budak masya Allah, ya udah haknya mau diapain juga halal. Ya, seperti dibebasinnya Bilal bin Rabah. Siapa yang tebus? Baginda Nabi besar Muhammad. Nah ini budak lari ke pasar ini, beli dengan harga berapa saja, akhirnya dapat. Begitu dapat, ini si Agnia yang kaya ini ciumin baju baginda Nabi besar Muhammad. Begitu diciumin, melihat matanya dengan izin Allah, melihat matanya. Ya, si budak ini bebas, merdeka. Yang si pengemis kaya berapa aja dia mau, dia beli. Ya, yang si buta melihat, akhirnya dia kembalikan baju kepada baginda Nabi besar Muhammad. Ya, makanya itu besar sekali orang yang bersedekah. Ya. Apa saja yang kita minta, Anda nggak punya duit nih, kasih kain sarung. Saya pernah begitu. Saya nggak ada, lagi nggak ada, saya kasih kain sarung, bilang. Ya, tapi jangan yang sobek, jangan. Yang masih bagus kasih, biar dia girang. Wa qaulihi ta'ala uskuri wa liwalidayka. Nah, tadi udah sholat kita kerjakan dan bayar zakat atau sedekah. Yang kedua kata Allah, bersyukurlah kepadaku, dan kepada kedua ibu bapak. Nah, itu bergandeng tuh ayat, ya, nggak terpisah. Makanya hati-hati. Di dalam hadis diterangkan, barang siapa di pagi hari dalam ridhoku, kata, tapi dia durhaka kepada kedua orang tuaku, orang tuanya, maka aku ikut mendurhakai orang tersebut. Subhanallah. Dan barang siapa dia durhaka kepadaku, kata Allah, tapi dia dalam ridho kedua orang tuanya, maka aku ikut ridho. Subhanallah. Saya ulangi, barang siapa yang dalam ridhoku tetapi dia dalam durhaka kedua orang tua, maka aku ikut durhaka kepadanya. Dan barang siapa dalam durhaka, dalam berdosa kepada aku, kata Allah, tapi dia dalam ridho kedua orang tua, maka aku akan ridho kepadanya. Subhanallah. Ini ayat bergandeng ini, hadir. Nggak bisa terlepas, hati-hati. Jangan kita pintar sholat, pintar segala macam, tapi durhaka kepada orang tua. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi bergandeng. Ruya an Uwais Qarni annahu qala. Ya, ada diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni, terkenal itu ulama besar, bahwasanya berkata, saya telah melalui dalam sebahagian perjalananku kepada seorang pendeta. Ya, bahasanya pendeta, model kayak di kitab Habib Usman juga ada pertanyaan. Seorang menanya kepada pendeta, apa katanya? Wahai pendeta, aku ditabok sama anakku. Jadi pendeta ngomong, anak ente diajarin nggak duduk sama ulama? Diajarin ngaji nggak? Enggak. Ya. Terus ngapain anak ente tiap hari? Anda suruh ngangon sapi. Suruh ngangon. Nah, anak ente ini belum bisa membedakan pala sapi sama pala ente. Subhanallah. Jadi bisa kurang ajar. Belum bisa membedakan pala sapi dengan pala bapaknya. Jadi ditabok, nggak diajarin. Nah, ini Uwais Al-Qarni juga bertanya kepada pendeta.
Wahai pendeta, apa saja permulaan derajat yang harus dinaikkan, ditempuh itu derajat yang mulia oleh seorang murid atau seseorang hamba? Jawab pendeta ialah mengembalikan. Dijawab sama pendeta, apa derajat yang paling mulia, yang paling tinggi, cepat naiknya? Apa kata ini seorang pendeta? Ya, apa saja ya, yang harus naik? Dijawab berbagai. Ya. Jawab pendeta ialah mengembalikan perzoliman dan meringankan punggung diri daripada berbagai akibat pertanggungjawaban, karena bahwasanya tidak akan naik bagi hamba suatu derajat atau amal sedangkan kepadanya ada beban pertanggungjawaban atau perzoliman. Jadi nggak bakal naik martabat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih ada zolim kepada orang lain. Subhanallah. Ngeri kita kalau lagi ngeri begini, ngeri ini. Mikir deh coba, kita tunggang tungging masih zolim sama orang. Ya, kita ibadahnya rajin tapi masih zolim sama orang. Nggak bakal naik derajat kita. Naudzubillah. Ya. Apa saja ya zolim, ya termasuk sifat dusta. Idza haddasa kadzdzaba, idza awada akhlaf, idza tu'minuna khana. Ini banyak umat Islam nih. Ya. Kalau masih ada 3 sifat di antara menzolimi orang dengan 3 sifat: dusta, mengingkari janji, atau khianat. Ini sifat 3 ini berhubungan dengan manusia. Naudzubillah. Kenapa? Kalau dia berbicara dusta, kalau dia pengen sesuatu dijanjikan, kalau udah dapat sesuatu dia khianat. Banyak nggak? Kira-kira banyak nggak begitu? Banyak, masya Allah, serem gitu. Naudzubillah. Dan kalau udah ada maunya aja, ngejilat. Udah kena dapat, wabillahi taufik. Kenal juga enggak? Kenal juga enggak? Itu namanya apa? Ya, khianat. Sakit nggak hati kita? Coba kira-kira kita dikhianatin, sakit nggak? Sakit banget. Makanya tidak akan dapat derajat naik tinggi atau martabat di sisi Allah apabila ada perzoliman antara manusia. Itu baru perkataan. Apalagi ngezolimin hartanya, apalagi ngezolimin badannya. Naudzubillah. Jangan harap Allah mau mengangkat derajat kita, naudzubillah. Terus saja kita ada di bawah. Harusnya bagaimana? Kita bersihkan diri kita, saling memaafkan, ya. Apalagi ini zaman lagi begini, ya, menang nih. Yang nggak mau minta maaf menang. Kenapa? Salamannya ogah. Salaman aja ogah, menang dia. Mungkin itu jangan makin nggak mau salaman, ahlan, rontok dosa kita. Jangan diajarin takut corona, takut gini, ya mati juga. Ya. Kita lagi belajar supaya kita ini ya diampunin dosa kita antara ajenas, antara manusia. Jangan kira adanya pandemi terus aja nggak mau salaman. Saya keliling kesel banget kalau Jumat. Ya. Saya diri sallallahu alaihi Muhammad, beliku nengok udah pada lari. La haula wala quwata illa billah, udah pada kemasukan iblis. Salaman aja ogah. Nah, bagaimana mau terangkat derajat kita pada Allah? Nah, ini yang kita khawatirkan. Apalagi kita punya salah sama si fulan, tambah girang, enak mau salah enggak ketemu. Berat ini ujian kita. Ini hadirin,
kita ini jangan sampai, kita lagi belajar ya, jangan sampai kita ini ada di dalam kehidupan kita perzoliman antara manusia, karena berat ya, berat. Dalam hadis dikatakan la dinarun wala dirhamun illa hasanat wa sayiat atau kama qala Nabi Muhammad. Ingat, nanti di akhirat nggak ada dinar, nggak ada dirham, nggak ada duit itu buat nebus. Illal hasanat wa sayiat, yang ada kebaikan dan keburukan. Alhamdulillah. Seandainya kita nggak punya kebaikan, habis diurukin keburukan orang lain. Itu yang kita khawatirkan. Maka dari itu kita belajar sedikit-sedikit agar kita ini ya, berbuat baik kepada orang lain, karena Allah menyampuri kepada hamba-hambanya agar kita berbuat baik. Ya, khairun nas yantaba'ulin nas. Ya, sebaik-baiknya manusia yang berguna, yang bermanfaat kepada orang lain. Jangan acuh bodoh amat. Ya, emangnya dia siapa? Ya, nah, itu kebodohan, kejahilan kita. Siapa mesti dibantu? Jangan. Ya, itu orang-orang yang hatinya beku, naudzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, dilunakkan hati kita agar kita ini takwa kepada Allah, agar kita melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan segala larangannya. Sedikit demi sedikit insya Allah kita dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qultu ana nabiyyun min qabli la ilaha illallah. Allahumma bil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma hdina bil huda waj'alna mimman yusari'u fil ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna mimman khalaqa amraka wa azab. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula ni'man nasir, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Da'wahum ya subhanakallahumma wa tahiyyatuhum ya salam wa akhiru